Beredar luas dan viral di media sosial, pendakwah sekaligus utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, Miftah Maulana Habibur Rahman, atau yang lebih akrab dengan panggilan Gus Miftah, berkata tidak pantas mengolok seorang penjual es teh. Hal ini terjadi saat acara sholawatan di Kota Magelang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Dalam rekaman video, tampak Gus Miftah mengolok-olok dengan kata yang tidak pantas dan berlebihan kepada seorang penjual minuman di acara tersebut. Apa nih? Bosokan nih? Borokan ya apa? Oh kon borong. Oh kon borong. Es tehmu jek oke ra? Masih? Ya kono didol. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Sontak hal tersebut memicu berbagai tanggapan dari masyarakat. Warganet pun beramai-ramai mengkritik keras ucapan Gus Miftah. Usai video mengolok penjual es teh viral dan menuai sejumlah kecaman dari berbagai pihak, Gus Miftah pun telah meminta maaf dan mengakui kehilafannya. Dirinya mengakui bahwa ucapannya tidak pantas dan berlebihan, khususnya saat menegur di tengah kerumunan jamaah. Dengan kerendahan hati, saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu, atas candaan kepada yang bersangkutan, saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Pernyataan maaf Gus Miftah sekaligus menjadi respon dirinya terhadap kritik masyarakat yang menilai tindakannya tidak mencerminkan sikap seorang pendakwah sekaligus utusan khusus Presiden. Tidak hanya itu, Gus Miftah juga telah mendatangi dan meminta maaf langsung pada Sun Haji, penjual es teh di kediamannya di Dusun Gesari, Desa Banyusari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tim TV One mengabarkan. Ya, pernyataan Gus Miftah yang dinilai publik sudah menyinggung Pak Sun Haji, yaitu adalah pedagang es teh yang menjajakan jualannya saat ceramah sang utusan khusus Presiden tersebut di Kabupaten Magelang. Ini menuai beragam kecaman dari masyarakat. Hal ini tak lepas dari pengamatan Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menegur pejabat di kabinetnya ini melalui Sekretaris Kabinet Mayor Teddy. Kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan ikut menyayangkan kejadian yang kurang baik yang terjadi belakangan ini, dan itu melibatkan utusan khusus Presiden Republik Indonesia. Dan perlu kami tekankan di sini bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat menghormati dan menjunjung tinggi adab terhadap siapapun, ya, terhadap rakyat kecil, terhadap pedagang kaki lima, terhadap nelayan, terhadap petani, terhadap siapapun. Beliau pernah berpidato yang menyatakan bahwa beliau sangat menghormati para pedagang kaki lima, para petani, para nelayan, semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka, memeras keringat, yang mencari rezeki yang halal untuk kebutuhan keluarga mereka. Dan untuk mereka juga, Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet hari ini bekerja keras 7 hari seminggu untuk meringankan beban masyarakat kecil, untuk meringankan beban masyarakat secara keseluruhan supaya negara kita bisa menjadi lebih baik. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Sun Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya karena kejadian kemarin. Dan kami semua, tidak hanya utusan khusus Presiden, mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kejadian ini.
bahwa kita memang harus hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, dalam menjaga sikap, apalagi terhadap rakyat kecil yang sedang berjuang, yang sedang memeras keringat untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Ya, setelah melontarkan pernyataan tidak pantas kepada pedagang es teh ini kemudian viral di media sosial, bahkan di media sosial yang menarik kalau saya lihat ya. Ini ramai hashtag copot Gus Miftah begitu dari jabatannya sebagai sang utusan presiden. Nah, tapi Presiden Republik Indonesia juga sudah bersuara, Alfat, sudah memberikan teguran kepada sang utusan khusus Gus Miftah. Nah, Gus itu Miftah yang juga sudah minta maaf. Sudah minta maaf juga, tapi apakah memang akan berdampak begitu? Walaupun sudah minta maaf, kita akan bahas pagi hari ini bersama dengan narasumber. Saya akan perkenalkan satu persatu. Ada Mbak Prita Laura, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, sehat? Sarah, Alfa, sehat. Pagi, terima kasih. Selamat pagi, Baik, di sebelah Mbak Prita Laura, kami hadirkan juga ada Mas Rizal Nova Mujahid, analis senior Drone Emprit. Selamat pagi, Mas Nova. Pagi, Kena. Nah, ini Drone Emprit ini untuk menganalisa yang tadi sudah saya singgung nih, soal hasil tangkapan di media sosial. Apakah memang seramai itu hashtag copot Gus Miftah? Percakapan di dunia maya. Selain dua narasumber ini, kami juga sudah hadirkan narasumber kita melalui sambungan virtual. Sudah ada Pak Amir Syah Tambunan, Sekjen Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Amir Syah. Pagi dari Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang. Saya menyampaikan selamat pagi kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, semangat sekali ya, karena MUI juga ikut bersuara akibat viralnya kasus ini. Nah, saya mau pertama mungkin membuka ke Mbak Prita Laura ya, selalu juru bicara komunikasi kepresidenan. Pak Presiden ini sudah memberikan teguran begitu kepada Gus Miftah. Teguran apa sih yang disampaikan langsung begitu kepada Gus Miftah? Silakan, Mbak. Baik, kami dari pemerintah sangat menyayangkan apa yang terjadi. Saya akan gunakan diksinya dari TV One, ceramah tak ramah dari Gus Miftah. Sangat menyayangkan itu terjadi. Dan kami di sini bukan untuk membela Gus Miftah, tapi kami untuk menyampaikan bagaimana mekanisme pengawasan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Prabowo. Pada saat hal itu terjadi, kemudian Presiden langsung menegur melalui mekanisme sekretaris kabinet yang disampaikan langsung kepada Bapak Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden. Dan langsung kemudian kita melihat dilakukan permintaan maaf. Sebenarnya bagaimana sebenarnya Presiden Prabowo sangat mengutamakan komunikasi yang ramah, komunikasi yang dekat dengan masyarakat, komunikasi yang membangun kepercayaan publik. Caranya dengan bagaimana kami di PCO atau Presiden Communication Office atau Kantor Komunikasi Kepresidenan, kami punya mekanisme pengawasan, monitoring dan evaluasi komunikasi pemerintah. Jadi kami melakukan hal tersebut. Nah, di sini juga ada Mas dari Drone Emprit. Kami juga punya berbagai tools untuk mengawasi bagaimana dan monitoring evaluasi bagaimana dampaknya dari komunikasi-komunikasi yang dilakukan. Jadi ini adalah sebuah keseriusan dari pemerintah Prabowo untuk benar-benar menjaga ruang publik yang tidak gaduh, ruang publik komunikasi pejabat publik yang merupakan pelayan publik agar benar-benar berkomunikasi sebagai seorang pelayan publik. Tapi bentuk pengawasannya itu seperti apa sebenarnya? Kalau kita tahu kan ini kejadiannya itu tanggal 20 November dan baru minta maaf 4 Desember setelah ditegur oleh Seskap. Artinya ada jeda waktu yang cukup panjang yang bisa dibilang tidak terawasi dong kalau begitu. Kecolongan nggak di sini? Bisa dibilang begitu nggak? Kami melakukan tentunya melalui berbagai tools ruang publik ya. Jadi kemudian di sana kita melihat bagaimana di media, juga kemudian sosial media itu menjadi satu tools untuk mengetahui dampaknya seperti apa. Kami tidak bisa berada di semua tempat begitu ya. Misalnya kemudian ada rekan-rekan yang kemudian beberapa kali menyampaikan, wah ini perlu diperhatikan ini, komunikasi ini. Dari informasi awal tersebut, kita akan melakukan monitoring dan evaluasi. Artinya adalah sebenarnya secepat-cepat mungkin kita bergerak, kita akan bergerak. Begitu, untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh netizen untuk kemudian menyampaikan protes, menyampaikan kritik begitu ya di sosial media, ini menjadi satu alat sebenarnya untuk kami juga membantu monitoring dan evaluasi komunikasi pemerintah. Oke, monitoring dan evaluasi. Tapi saya ingin mengetahui lebih dalam begitu. Apa yang disampaikan teguran secara spesifik kepada Gus Miftah begitu, mungkin dari PCO
dapat informasi lah, atau ada nggak mungkin yang harus dilakukan begitu dari teguran selain disampaikan kepada Gus Miftah spesifiknya, Mbak? Kami tidak bisa menyampaikan hal tersebut karena itu dilakukan oleh Bapak Setkap kepada Bapak Gus Miftah yang kami tahu bahwa mekanisme tersebut sudah dilakukan. Baik. Private tuh ya, berarti ya? Sudah dilakukan. Oke, tadi Mbak Prita juga sudah singgung soal netizen. Nah, bicara masalah netizen, percakapan di dunia mayanya kita tahulah sekarang semua hampir bikin statusnya kayak begitu semua nih. Yeah. Menyinggung soal Gus Miftah. Yang bersangkutan sudah minta maaf sebenarnya. Setelah permintaan maaf itu dilakukan oleh Gus Miftah, Mas Nova, apakah narasi di dunia maya ini berubah? Sudah Jadi mulai melunak atau bagaimana? Sampai pagi ini masih belum berubah tuh ya kayaknya. Masih sentimen negatif ya? Masih negatif ya. Kalau kita lihat dalam, memang kejadian tanggal 20, tetapi baru ramainya itu kan sebenarnya baru 2 hari kemarin itu ya. Cuma 2 hari saja. Dan dalam waktu 2 hari itu kita melihat ada banyak sekali tagar-tagar yang terkait dengan Pak Miftah. Dengan Gus Miftah. Di antaranya? Di antaranya, goblok. Itu nomor 2, itu paling tinggi. Gitu ya. Lalu tentu saja ada permintaan untuk copot. Lalu ada Miftah sendiri. Lalu ada ST dan sebagainya. Berbagai macam tagar ini berkembang tidak hanya di media sosial, satu media sosial, tapi menyebar di hampir semua kanal media sosial. Lalu kalau kita lihat misalkan berapa banyak sih perbincangannya, dalam 2 hari saja itu lebih dari 3 miliar engagement yang diraih oleh publik terkait Gus Miftah ini. Itu angka yang normal tidak? Itu tidak normal sama sekali itu. Ini udah top viral ya begitu ya? Udah viral banget itu. Dan kalau dilihat lagi memang yang paling tinggi penyumbang terbesarnya adalah Twitter ya. Lalu setelah itu di engagement tertinggi setelahnya adalah TikTok. TikTok itu ada lebih dari 470-an juta engagement hanya dalam waktu beberapa jam saja itu. Lalu kalau kita lihat memang setelah kemarin itu Pak Miftah meminta maaf kepada publik, tapi setelah itu kita lihat gimana sih sebenarnya respon publik kepada dia. Ada banyak sekali yang mengapresiasi karena kecepatannya untuk meminta maaf. 18% sentimen positif di sini adalah disumbang dari permintaan maaf Gus Miftah tersebut. Permintaan maaf juga tidak 18% pernyataan negatif juga tidak hanya dari pernyataan Gus Miftah minta maaf, tapi ada juga dari kantor komunikasi presiden yang juga memberikan klarifikasi. Lalu ada juga klarifikasi dari Gus Yusuf kalau nggak salah yang juga memberikan klarifikasi. Itu ada beberapa penyumbang sentimen positifnya. Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Gus Miftah dan bagaimana publik menerimanya, kayaknya masih negatif tuh. Cara Gus Miftah meminta maaf dinilai masih kurang tulus seperti itu. Lalu ketika Gus Miftah juga berbicara dengan cara merangkul. Merangkul itu juga viral. Itu juga ya, itu juga dinilai merangkul apa meeting ini? Itu kan yang banyak dibahas juga. Ini posisi kan berbeda tuh ya. Yang satu orang kecil sekali, yang satu orang yang levelnya nasional kayak gitu. Di situ ada relasi kuasa dan orang kecil pasti tidak akan bisa melawan kuasa tersebut. Oke, tadi disinggung soal ada sentimen-sentimen positif begitu yang muncul, salah satunya dari PCO begitu, dan salah satunya ada dari Gus Ipul juga ya, dan berbagai macam sentimen positif. Termasuk juga Majelis Ulama Indonesia pemirsa yang juga ikut angkat bicara mengenai pernyataan yang tak pantas yang disampaikan oleh Gus Miftah. Saya mau langsung ke Pak Amir Syah. Pak Amir Syah, Majelis Ulama Indonesia menyikapi pernyataan yang rasanya tidak pantas begitu yang disampaikan oleh utusan presiden begitu kepada pedagang es teh. Ini seperti apa MUI melihat? Yang juga seorang penceramah sebenarnya. Ya baik, terima kasih atas kesempatan ini. Saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya manusia itu, kata seorang ahli hikmah Abu Hasan al-Harawi dalam kitab Mirqat al-Mafatih, mengatakan bahwa al-insan mahallu khoto', ya, manusia itu tempat yang salah. Artinya begini, bahwa manusia terus menyadari bahwa ketika kehati-hatian itu luput dari diri manusia,
ketika kewaspadaan luput dari diri manusia, maka manusia itu akan berada pada sifat yang hilaf, salah dan seterusnya. Nah, oleh karena itu sifat manusia yang hilaf, suka salah dan seterusnya ini merupakan peringatan ya para ahli, para ulama dan ajaran apapun mengajarkan kepada kita harus ekstra hati-hati ketika kita mengeluarkan lisan kita. Karena ada ungkapan juga, sebuah pepatah mengatakan bahwa mulutmu adalah harimau. Jadi itu artinya begitu tajamnya ya ungkapan atau pernyataan kita. Karena itu Gus Miftah yang telah mengeluarkan kata-kata yang sedemikian, kita amat sangat menyayangkan ya, sekaligus prihatin. Kenapa? Karena beliau ini seperti kita ketahui memiliki jabatan publik yang amat sangat berat sekali. Itu pertama. Yang kedua, Indonesia ini dikenal dengan negara yang sangat toleran. Negara yang suka menjalin kerukunan. Majelis Ulama Indonesia seringkali mendengungkan bahwa ada trilogi ukhuwah kita, trilogi sesama umat beragama, ukhuwah Islamiyah, sesama internal, kemudian trilogi dalam kedua adalah sesama insan, yaitu persahabatan sesama manusia. Yang ketiga tentu kebangsaan, yang disebut dengan ukhuwah wataniyah. Nah, tiga aspek ini betul-betul harus menjadi mindset kita. Agar apa? Agar kita mampu menyampaikan sesuatu yang produktif, tidak kontraproduktif. Nah, karena itu apa yang disampaikan Gus Miftah ketika beliau sudah menyadari kesalahan dan beliau minta maaf, maka bagi kita semua berpandangan bahwa minta maaf itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang terhormat. Gitu. Itu apa? Untuk memperbaiki. Ya, tadi Mbak Lora dari Kepresidenan sudah mengatakan bahwa permintaan maaf yang disampaikan oleh Gus Miftah, begitu juga pembicara sebelumnya, ini bagian dari mungkin ya upaya kita untuk melakukan semacam kontrol ya, agar ke depan para pejabat publik kita, termasuk saya ya dari Majelis Ulama Indonesia, yang harus ekstra hati-hati ketika menyampaikan sesuatu. Nah, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa ya, yaitu bagaimana kita bisa bermuamalah di media sosial, termasuk media publik semacam ini. Di antaranya menghindari berita hoaks, berita fitnah. Intinya harus kita lakukan check and recheck, ya, baik oleh subjek yang menyampaikan berita maupun oleh pihak yang memaknai berita tersebut. Begitu, Mbak. Baik. Tadi permintaan maaf dari Gus Miftah disebut MUI patut diapresiasi, begitu juga respon cepat dari PCO yang merespon mengenai hal ini. Ya. Tapi apakah permintaan maaf itu sudah cukup? Karena tekanan dari netizen masih ada tekanan lainnya begitu yang muncul sejauh ini untuk mencopot jabatan dari Gus Miftah. Apakah